Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Adisti Karisma Justisia MSc. Pada saat ini saya berkesempatan memberikan materi kepada calon mahasiswa baru Akademi Farmasi Yarsi Pontianak dalam rangka pelaksanaan PKKMB tahun 2020. Materi yang saya akan berikan pada hari ini tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Berkenaan dengan tantangan industri 4.0 dan Society 5.0 di era disrupsi teknologi, bahwa peran manusia banyak digantikan oleh mesin, robot, dan artificial intelligence. Jadi sebanyak 75-375 juta tenaga kerja global beralih ke profesi dan sebanyak 1,8 juta pekerjaan digantikan artificial intelligence. Dan Society 5.0 saat ini dipenuhi dengan cyberspace, kemudian big data dan artificial intelligence, sehingga teknologi akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Maka Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Dampak positif dari industri 4.0 di Indonesia, bahwa di Indonesia sekitar 23 juta pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan otomasi pada 2030. Jadi ada sekitar peluang 27-46 juta pekerjaan baru. Akan lebih banyak pekerjaan tercipta hingga tahun 2030. Pekerjaan-pekerjaan itu banyak tercipta pada sektor kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan retail akan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja. Maka tantangan SDM pembangunan di Indonesia pada saat ini akan semakin meningkat, di mana hal ini dapat kita lihat pada data statistik Agustus 2019 bahwa pengangguran sarjana ada sekitar 5,67% dari total angkatan kerja sebanyak 133 juta orang. Dengan spesifikasi 39,66% pengangguran mayoritas tenaga kerja pendidikan SD ke bawah. Kemudian untuk SMP 17,88%, SMA 18,33%, SMK 11,73%, diploma 2,7%, serta sarjana 9,7%. Menurut arahan Presiden 2019 hingga 2004 untuk menciptakan SDM unggul, maka kita perlu menguatkan pendidikan karakter, deregulasi dan debirokratisasi, meningkatkan investasi dan inovasi, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan teknologi. Pendidikan tinggi yang selama ini adik-adik ketahui, ada yang namanya diploma, ada yang namanya sarjana, ada yang namanya magister, ada yang namanya doktor. Nah itu apa itu pendidikan tinggi? Maka kita definisikan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, program doktor, program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jenis perguruan tinggi ada dua, PTN dan PTS. PTN merupakan singkatan dari perguruan tinggi negeri, sedangkan PTS merupakan singkatan dari perguruan tinggi swasta. PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah, sedangkan PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh swasta. Perguruan tinggi wajib melaksanakan Tridharma. Apa itu Tridharma? Tridharma perguruan tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Maka untuk melaksanakan Tridharma ada penunjang yang namanya dosen. Nah, dosen berbeda dengan yang namanya guru. Kalau di SMA penyebutannya adalah guru, kalau di perguruan tinggi penyebutannya adalah dosen. Jadi dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tridharma. Di perguruan tinggi peserta
didik, itu namanya mahasiswa. Jadi mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Jadi adik-adik sekalian tidak disebut lagi sebagai siswa, tapi karena sudah berkuliah di perguruan tinggi, maka penyebutan adik-adik berubah menjadi mahasiswa. Jadi jenjangnya sudah lebih tinggi dari siswa. Di perguruan tinggi ada yang namanya program studi. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran tertentu pada satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Jadi tujuan pendidikan tinggi berdasarkan undang-undang pertama adalah untuk mengembangkan potensi mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Kemudian menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Kemudian dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Serta yang terakhir adalah terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Pendidikan tinggi mempunyai asas kebenaran ilmiah. Jadi ilmu yang adik-adik semua dapatkan di pendidikan tinggi dan perguruan tinggi mempunyai kebenaran ilmiah. Jadi tidak hoaks ya. Kemudian kami juga di pendidikan tinggi adik-adik akan belajar bagaimana melakukan dan bagaimana bisa menalar. Jadi segala sesuatu informasi harus kita telaah, kita nalar kebenarannya. Kemudian asas pendidikan tinggi adalah kejujuran. Jadi apapun yang dilakukan termasuk contohnya penelitian itu asasnya harus kejujuran. Jadi benar-benar dilakukan, tidak copy paste. Kemudian keadilan. Jadi adik-adik semua benar-benar sama-sama mendapatkan kurikulum yang sama, mata kuliah yang sama. Kemudian memberikan kemanfaatan, memberikan kebajikan atau kebaikan, kemudian tanggung jawab, kemudian kebinekaan. Jadi kita berkumpul dalam satu perguruan tinggi dengan keberagaman, kemudian keterjangkauan. Jenis dan jenjang pendidikan tinggi dan bentuk perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa dijelaskan bahwa ada yang namanya program diploma, yaitu adalah akademik, kemudian akademi dan akademi komunitas. Kemudian ada yang namanya program sarjana. Program sarjana itu diselenggarakan oleh universitas, institut, dan sekolah tinggi. Kalau program akademi itu ada program D1, D2, D3, dan D4. Kemudian setelah jenjang akademi ada jenjang program sarjana, kemudian di atasnya ada program magister dengan lulusan S2. Kemudian di bawah setara dengan magister dan dokter itu ada namanya program profesi. Kemudian setelah itu ada program doktor, bukan dokter tapi doktor. Kemudian jenis-jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi hasil atau output dari pendidikan akademik itu mempunyai gelar akademik, terdiri atas sarjana, magister, dan doktor. Contohnya pendidikan akademik itu adalah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, institut, sekolah tinggi, sama universitas. Kemudian yang kedua adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi, program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
Jadi output dari pendidikan vokasi ini mempunyai gelar vokasi, terdiri atas ahli pratama atau D1, ahli muda atau D2, ahli madya atau D3, sarjana terapan atau biasa disingkat ST, magister terapan disingkat MT, dan doktor terapan. Nah, contoh-contoh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi adalah politeknik dan akademi. Pendidikan yang ketiga adalah pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Jadi output dari pendidikan profesi ini mempunyai gelar profesi, terdiri atas profesi dan spesialis. Jadi contohnya adalah profesi apoteker, kemudian dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis penyakit kulit, kemudian psikiater. Nah, itu termasuk profesi dan spesialis. Nah, dapat dilihat di sini bahwa Akademi Farmasi Yarsi Pontianak itu merupakan pendidikan vokasi yang merupakan bentuk perguruan tinggi akademi yang menghasilkan lulusan D3 dengan gelar ahli madya farmasi. Jadi adik-adik sekalian, di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak akan menjalani program perkuliahan selama 3 tahun sesuai dengan target kita, dengan masa studi maksimal bisa diperpanjang hingga maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun, adik-adik akan otomatis di sistem PDPT drop out atau DO, karena memang masa studi paling panjang untuk akademi adalah 5 tahun. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam rangka penyampaian materi mengenai pendidikan tinggi di Indonesia serta hubungannya dengan Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan selamat menjalankan program PKKMB di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Semoga lancar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.